Oke, hari ini Senin 6 April ya. Jadi jangan sampai kelupaan tanggal nih karena kebanyakan di rumah. Jadi bener nih, hari ini Senin 6 April. Jadi sudah masuk minggu keempat atau hampir sebulan kerja di rumah aja, work from home. Jadi semuanya hari ini dilakukan di rumah, baik bekerja, kemudian ibadah. Contohnya aja kemarin perayaan hari besar Minggu Palma ya. Jadi Minggu Palma kalau di tradisi Katolik itu biasanya kita diwajibkan membawa palma. Kalau kita nggak punya palma di rumah, biasanya kita terpaksa tuh, atau kita kemudian minta ke tetangga, bela-belain untuk motong palem atau palma tetangga. Tapi kemarin yang terjadi beda. Kemarin itu baru pertama kalinya Minggu Palma di rumah, kemudian buka channel YouTube. Kebetulan kemarin ada stasiun TV yang live gitu, jadi kita hanya duduk di depan TV, kemudian nyalain lilin. Satu yang kurang, nggak ada palma. Kita mau keluar tari palma, kayaknya malas gitu ya. Jadi karena udah terlanjur stuck di rumah, kayaknya malas juga mau keluar. Ya harusnya nggak gitu juga ya. Kita bisa cari usaha dulu, tapi nggak tahu, rasanya udah malas aja keluar rumah. Jadi karena semuanya di rumah itu, kadang-kadang kita juga ngerasa stuck gitu, ngerasa bahwa kayaknya hidup gua nggak berguna ya. Padahal banyak yang bisa dilakukan di rumah. Gimana ya? Bosan karena selain liputan aku juga ngajar misalnya, ketemu mahasiswa juga di online. Biasanya meet up di Hangout atau enggak di Zoom. Kita pun harus rubah metodenya, metode yang offline gitu kita juga nggak bisa ngasih materi yang seabrek gitu seperti di offline ketika tatap muka langsung gitu. Jadi kita harus mengubahnya ke metode online, di mana yang terpenting adalah mahasiswa itu fokus pada isu, salah satu isu, dan dia mau kemudian bertanya dan interaktif. Itu sih yang kemudian bisa sedikit membantu atau merefresh juga agar tidak terlalu jenuh ya di rumah. Jadi belum lagi kalau liputan ya, selain ngajar juga liputan juga dilakukan di rumah, work from home. Jadi kerja liputan akhirnya bukan mutlak kerja, tapi kerjain, gimana gak ngerjain. Jadi narasumber itu kita tinggalin pertanyaan, kita berikan pertanyaan, dan kita minta record by HP untuk kemudian diberikan ke saya gitu. Jadi ngerjain kan ya, nggak kebayang. Jadi narasumber itu kemudian entah gimana caranya, kemudian dia ngambil gambar sendiri, ada yang sampai menumpuk buku untuk jadi tripodnya, usahanya segitunya. Jadi salut banget buat narasumberku. Jadi itu semua dilakukan supaya apa ya? Sebenarnya kita agar tetap physical distancing, agar jaga jarak. Di satu sisi narasumber tetap terjamin atau safe kesehatannya, sementara sebagai jurnalis juga tentu harus mengikuti protokol untuk liputan, protokol untuk physical distancing, agar kita turut mencegah penyebaran virus corona. Jujur, jadi setelah hampir sebulan di rumah ini emang agak stuck gitu ya. Tadi kalau aku bilang kayak jadi orang gak berguna, habis ngajar kemudian pegang laptop, habis liputan pegang laptop lagi, kalau enggak kemudian nonton TV. Cuman itu gitu doang. Kayaknya seharusnya sih bisa lebih produktif ya, tapi kenapa juga kayaknya gitu-gitu aja gitu. Padahal sebenarnya banyak cara ya untuk mengambil hikmah ya. Misalnya nih, yang coba aku lakukan adalah bersyukur nih. Jadi misalnya kalau ketika kita sibuk kerja, kita jarang untuk ketemu tetangga. Jadi di kondisi saat ini sangat memungkinkan kita saling tegur sapa walaupun kita masih jaga jarak ya. Kalau di rumah aku itu ada teras, kemudian lebar jalan 3-4 meter, ada tetangga di sebelah rumah, masih bisa say hello gitu ya. Jadi kita tetap physical distancing. Tetangga ini adalah jangan main-main, dia adalah saudara ya, saudara yang sebenarnya saudara utama. Kenapa utama ya? Pertama dan utama. Jadi misalnya kebayangkan kita punya saudara kandung itu tinggalnya jauh, kita dapat musibah misalnya sepele, kita jatuh dari tangga. Enggak saudara kita yang jauh kan yang datang, tapi tangga kita yang pertama kali nolong. Jadi itu hal-hal yang tidak pernah terbayang sebelumnya, akhirnya kita intens bertemu mereka. Karena kadang-kadang kan juga kita
males mau nongol di kampung, padahal nggak gitu-gitu amat ya. Satu lagi hikmah yang bisa aku syukuri adalah dengan di rumah itu saya bisa jadi suami siaga. Hidup suami siaga. Kenapa suami siaga ya? Karena istri saya mengandung, jadi udah 7 bulan, syukur puji Tuhan. Jadi usianya udah 7 bulan. Jadi kalau kehamilan dulu itu kita pernah keguguran. Jadi untuk kehamilan yang kali ini kita diminta sama dokter agar istri saya banyak bed rest. Jadi dulu waktu sebelum pandemi corona itu walaupun bed rest dia masih masuk 1-2 hari itu. Jadi kadang untuk bagi waktu ketika saya kerja harus ngatur dulu. Kemudian ketika saya belum selesai kerja, dia sudah selesai, saya harus cek dulu. Jadi PR juga sih ngatur jadwalnya. Tapi sekarang kalau kondisi seperti ini jadi mudah banget tuh nyiapin. Kalau kita males nyiapin makanan yang harian harus ganti, kita juga bisa tuh sepele. Buat apa coba? Buat bacem. Wah, bacem bisa aneka macam kan isinya. Ada ayam, tahu, tempe, bisa buat 3 hari. Semakin lama semakin enak. Ya itu variasi aja sih sebenarnya. Jadi macam cara ya kita bisa lakukan di rumah itu. Misalnya kita juga bosan kemarin iseng aja beli pot, padahal juga jarang-jarang nanam-nanam. Akhirnya beli pot, mindahin tanaman ke pot, jadinya bisa membuat hidup lebih berarti. Ya itu semua kita lakukan agar hari esok kita lebih baik ya. Jadi kita ikut mencegah penyebaran corona agar semuanya tetap baik dan tetap semangat buat tenaga medis, dan juga kita semua itu sebenarnya garda terdepan. Jadi garda terdepan adalah kita semua untuk menjaga jarak, physical distancing, agar kita disiplin ya, sehingga hari esok lebih baik. Dan jangan lupa kalau kemarin di Minggu Palma itu saya ikut misa dari Katedral Jakarta, dan kardinal itu menyampaikan kalau kita harus turunin tuh gaya hidup. Supaya apa? Kalau biaya hidup kita turun, kita semakin banyak rezeki yang bisa kita berikan, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan di masa-masa sulit ini. Misalnya aja kalau kita baru males masak nih, bisa aja ya pesen bang ojol gitu. Karena kalau kita tanya kemarin, bang berapa sih nganter makanan tiap harinya, sekarang cuma 4, goretnya nggak ada. Jadi ternyata dengan pesen bang ojol kita bisa berikan rezeki. Gitu aja, semoga hari esok lebih baik.